Halo Bu Uci, apa kabar? Hai Bu Nur, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Nur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Seneng banget nih Alhamdulillah. kita bisa ketemuan. Gimana? Kok pengen ketemu saya? Ada apa ini? Iya loh Bu, dari semalam saya tuh nggak sabar rasanya pengen cepat-cepat ketemu sama Ibu. Oh ya, kenapa? Memangnya ada apa? Ini loh Bu, saya tuh lagi mengalami dilema ya, bingung Hmm, sebenarnya. Karena hmm, setiap hari di kelas saya tuh ya, pasti aja tuh ada anak yang menangis karena ulah temennya, entah itu karena diejek atau karena tingkah jahilnya teman-temannya itu. Oke, jadi yang saya dengar tadi Bu Uci mengalami sedikit masalah dengan anak-anak di kelas ya. Hmm. Anaknya sering nangis karena mungkin, diejek temannya atau lainnya. Jadi sebenarnya tujuan Bu Uci ketemu saya gimana ini? Ya, sebenarnya sih ingin berbagi cerita, Bu, yang menceritakan hal Mhm, yang tadi tuh, karena di kelas mhm, saya kan ada salah satu anak yang jahil itu loh. mhm Jadi mhm setiap mhm, harinya tuh bikin ulah dan mhm. membuat nangis temennya. Ada aja pokoknya setiap hari kejadian gitu. Oh gitu, iya Iya, iya jadi iya. saya tuh ingin berbagi cerita sama Ibu, Oke. supaya pikiran saya agak sedikit plong lah ya. Oh, oke. Jadi Bu Uci ingin punya pikiran yang plong Betul setelah sekali. bertemu saya, oke. Kalau menurut Bu Uci sendiri, Bu Uci bisa plongnya kalau bagaimana nih? Ya itu, saya tuh bayangannya tuh ya mempunyai Mhm, kelas yang siswa-siswinya tuh ideal banget, iya. yang anak-anaknya tuh hidup rukun dan tidak saling Oh. mengejek, tidak ada Mhm yang mhm. berantem, itu yang Iya saya iya iya. inginkan, Bu. Oke, Bu Tapi ya Uci. kadang tidak sesuai kenyataan yang saya hadapi sekarang. Oh, iya iya iya. Jadi Bu Uci ingin punya kelas yang ideal, Mhm, ya, yang anaknya saling rukun, tidak mmm, ya tidak ada yang nangis gitu Bu iya Uci ya? iya. Oke, menurut Bu Uci kalau dari 1 sampai dengan 10 ya, kelas ideal Bu Uci itu, sekarang saat ini ada di angka berapa Bu Uci berarti? Kalau saat ini dari Mhm, skala 1 sampai 10 tuh kira-kira keadaannya saat ini, Bu, ya, iya. itu ada di angka 5. Karena masih setiap harinya tuh ada aja anak yang nangis, ada aja anak yang suka jahil tangannya tuh. Oke, saat Mhm. ini, kelas Bu Uci masih di angka 5 ya. Nah, Mhm. ekspektasinya Bu Uci, inginnya di angka berapa? Ya Sampai 10 atau walaupun apa ya, mhm tidak mencapai kesempurnaan banget, paling mhm, tidak ada berada angka 7 lah ya. Karena ya saya menyadari saya sekolahnya di lingkungan pedesaan ya, jadi paling oh, tidak 7 lah. oke, jadi harapan Bu Uci paling tidak sampai di angka 7 gitu ya? Mhm. Mhm, mudah-mudahan, harapan Bu Uci ini bisa bisa terlaksana. Oke, Alhamdulillah. terus kalau menurut Bu Uci sendiri nih, apa sih ya kesulitannya sampai anak-anak Bu Uci ini, mmm, agak kesulitan untuk mencapai angka tersebut Bu Uci? Untuk mencapai kelas yang diimpikan oleh Bu Uci? Mmm. Kesulitan saya ya, Bu, ya, yaitu Mhm tadi, Bu, karena di situ tuh ya ada tidak semua anak sih ya, mhm hanya ada beberapa, salah satulah mhm. ini anak yang agak sedikit lumayan ya, susah ditangani. Jadi, Oke. apa ya, tangannya tuh jahil banget, suka Mhm. mengejek, kadang-kadang ya anak SD namanya juga, Iya dipanggil iya. nama orang tuanya aja nangis, kayak gitu tuh. Iya 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 iya. Terus memicu pertengkaran, seperti Mhm itu, Bu. mhm mhm mhm. Dan kadang itu juga pengaruh sih terhadap faktor lingkungan di rumahnya, keluarganya, Mhm mhm seperti mhm itu. mhm. Oke, jadi menurut Bu Uci ini ada satu anak yang jahil, Mhm, yang menyebabkan kelas jadi sering ada yang nangis gitu ya, anak ini iya, jahil banget gitu. mhm. Menurut Bu Uci tahu nggak faktornya, mengapa anak ini jadi sering jahil? Kalau berdasarkan yang saya teliti saat ini ya, yang saya Mhm, pahami, mhm mhm. sepertinya anak tersebut di rumahnya itu mengalami kekurangan kasih sayang, karena Oh, dianya itu tinggal di rumah bersama neneknya.
Oh Katanya gitu. sih ayah dan ibunya tuh pergi ke luar negeri ya menjadi TKI seperti itu, Bu. Jadi kan di Mhm. rumah hidupnya bersama nenek ya. Yang namanya Oh, dengan nenek ya apa ya? Asal diem aja. Itu tuh yang namanya nenek juga ya. Udah tua tapi dititipin anak iya yang iya iya iya. sekolah jadinya kayak gitu. Mhm 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 mhm. Menurut Bu Uci, jadi anak ini kurang kasih sayang ya, bisa dibilang begitu ya, sehingga dia melampiaskan, Eh, apa, kekurangan kasih sayangnya dengan dengan mencari perhatian saya mencari mungkin, perhatian Bu mencari Uci perhatian ya? teman-teman juga. Seperti Oke itu, sepertinya sih oke. begitu, Mhm Bu. mhm mhm. Oke, saya sudah, eee, bisa menangkap nih, apa yang sedang Bu Uci alami ya, resahkan gitu. Nah, Mhm. menurut Bu Uci sendiri, kira-kira Bu Uci punya solusi apa ya, untuk menyelesaikan masalah ini ya? Solusinya mungkin berbicara dari hati ke hati ya, Bu. Mhm Dalam mhm. artian, ya sering dinasehati. Soalnya kan kalau anak yang katakanlah mungkin sedikit liar seperti itu ya. Aduh Iya? mungkin aku terlalu jahat karena menyebutnya liar. Karena emang aduh bener-bener tingkahnya Bu ya. Mhm Jadi mhm ya mhm. kalau dikerasin lagi kan nanti makin keras. Jadi ya Mmm, dinasehati dengan oke. lembut, kayak Heeh, gitu oke. aja berbicara dari hati ke hati, Oke, menurut kayak Bu Uci, gitu. salah satu solusinya adalah berbicara dari hati ke Mhm hati ya? Oke, mhm. anak ini. Ada nggak kira-kira solusi lain menurut Bu Uci? Ada, Mhm mhm. di kelas kan kita sudah membentuk keyakinan kelas kan, yang sudah Oh ya? disepakati bersama. Salah Mhm satunya kan itu, mhm. dilarang berantem atau hidup rukun lah ya. Iya. Tapi anak itu masih tetap aja melanggar lagi Mhm keyakinan mhm kelas itu. mhm mhm mhm. Padahal sudah disepakati bersama satu kelas. Mhm. Oke, jadi solusi Bu Uci, selain tadi berbicara hati ke hati, kemudian hubungannya dengan keyakinan kelas, yaitu Ya mengulas mengulas kembali mengulas keyakinan kembali. kelas, kembali Oke, mengingatkan kepada anak-anak, "Ini mhm loh keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, jadi mhm. hayo kita jalankan bersama-sama, kita taati," kayak Oh gitu. gitu, oke oke. Mengingatkan kembali ya, Iya keyakinan kelas mengingatkan yang sudah kembali. disepakati. Satu tadi Bu Uci udah punya solusi berbicara dari hati ke hati. Kemudian Mhm, yang kedua yaitu, eee, mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu Uci. iya. Ada lagi nggak solusinya? Ya kalau memang benar-benar kedua Mhm solusi itu tidak mempan, mhm mhm. ya mungkin saya bisa itu memanggil walinya atau ya orang tuanya Oh walinya lah ya, kan orang tuanya nggak ada. oh, iya Jadi iya iya iya. nanti saya Ah, kan bisa bertanya kepada beliau, sebenarnya masalah apa yang dihadapi anak ini di rumah sampai tingkah di sekolah oke. seperti itu? Mhm mhm. Baik, Bu Uci tadi punya solusi satu berbicara heart to heart, yang kedua kemudian Mhm, mencoba untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas, dan solusi yang ketiga Bu Uci akan mencoba berbicara ya dengan wali mhm. muridnya. Nah, menurut Bu Uci nih, mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Skala yang paling diprioritaskan yang mana nih Bu, menurut Bu Uci? Sepertinya berbicara dari hati ke hati. Oke, jadi Bu Uci akan mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Kapan nih Mmm, Bu Uci akan dilakukan nih? ya secepatnya ya. Mungkin ketika anak itu melakukan hal tersebut, mengulangi lagi tuh ya, Mhm saya kan mhm langsung memanggil mhm. ke ruangan saya, terus nanti saya ajak dia bicara dari hati ke hati, menanyakan permasalahannya apa, terus Oke nanti saya juga akan membeberkan loh, "Ini loh dampak dari perbuatan kamu, dampak positifnya, dampak negatifnya," seperti itu mungkin. oke, berarti Bu Uci akan berbicara secepatnya ya. Mhm. Mungkin dalam minggu ini, Bu Uci? Ya, bisa bisa, Bisa dalam jadi minggu ya ini. dalam minggu ini. Mhm. Oke, Bu Uci akan berusaha untuk berbicara dari hati ke hati, kepada anak ini diusahakan agar minggu ini ya. Oke, menurut Bu Uci, eee, ukuran keberhasilannya kalau Bu Uci merasa bahwa yang dilakukan Bu Uci itu berhasil, apa kira-kira nanti yang terlihat dari situasi kelas atau anak ini apa yang akan terlihat Bu Uci nih? Ya, pertama
Mhm. Jika di dalam kelas tidak ada yang nangis lagi, Bu, oh Oh, berarti oke langkah oke. saya itu berhasil ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, namanya juga anak SD ya, Iya setiap iya. harinya tuh ya, kadang masalah yang menurut saya gampang, Mhm menurut mhm. anak SD tuh, aduh itu masalah banget sampai bikin nangis, kayak gitu. Oke, iya iya Tapi iya. nanti saya paling apa ya, coba mengamati tingkah laku anak tersebut tuh, anak yang jahil tuh, Bu. Ada Mhm. perubahan nggak setelah, saya ajak bicara dari hati ke hati, seperti Mhm itu. mhm 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 mhm. Oke, memang, kita nggak bisa mastikan ya, Bu Uci ya, Mhm. tapi, dengan cara ini kita kan berusaha ya, Bu Uci akan Iya. berusaha untuk, mencoba melakukan langkah-langkah yang tadi disebutkan Bu Uci ya. Iya, Jadi seperti menurut Bu itu, Bu. Uci, apa nih yang sudah Bu Uci lakukan hari ini? Hari ini, ya itu tadi, saya Mhm, mengajak anaknya berbicara dari hati ke hati. mhm, Ini terus saya juga sudah mengulas keyakinan kelas. mhm Nah, mhm mhm. tapi nanti saya itu punya cara untuk Mhm, menerapkan, oke segitiga restitusi kepada anak tersebut loh, Bu, ya. Itu oke. kan, salah satu cara yang menurut saya itu cukup ampuh karena tidak menggunakan kekerasan ya. Mhm Dalam menangani permasalahan anak? mhm. Baik Bu Uci, berarti bisa dibilang Bu Uci menemukan solusi ya Bu Uci ya? Iya, Terhadap sepertinya. masalah Bu Uci sendiri. Sepertinya saya sudah menemukan solusi ya, Bu. Ah, syukurlah, senang ikut, dengarnya. Baik Bu Uci, menurut Bu Uci sendiri kira-kira, siapa ya yang bisa membantu nanti supaya apa yang rencana rencana dari Bu Uci ini bisa berjalan dengan lancar, siapa kira-kira? Adakah orang yang bisa membantu Bu Uci ini? Tentu saja yang pertama kepala Mhm sekolah ya. mhm Saya nanti kan, semua guru-guru setiap kali ada permasalahan dengan mhm siswanya terutama ya, pasti mhm lapor yang pertama itu kepada kepala sekolah. mhm Nah, mhm setelah itu kan, berbagi cerita dengan rekan sejawat. mhm Nah, mhm. nanti kan kita saling membantu tuh, kita berkolaborasi. Apa sih Iya, masalah yang kita hadapi? Nanti kan betul. barangkali saja ada saran, masukan, atau Mhm tindakan mhm. dari salah satu teman sejawat, kan itu sangat-sangat membantu sekali. Oke, keren banget, Bu Ci. Oke deh, saya mau tahu nanti, mau lihat perkembangannya, minggu depan kita ketemu lagi, Bu Ci, ya. Saya mau dengar Mmm. cerita-cerita Bu Uci nih setelah seminggu nanti, kayak apa nih, apa yang terjadi di kelas Bu Uci nih, ya. Wah, iya 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 iya, boleh itu, Bu. Memang sih kita tuh harus bertemu lagi, Bu, supaya Mhm. kita tahu ya, supaya saya sendiri juga tahu, yang saya lakukan itu sudah berhasil belum ya? Seperti Oke, itu. sampai ketemu minggu depan, Bu Uci, ya. Iya, sampai ketemu, Bu. Terima kasih sekali, Oke, Bu Nur. sama-sama. Terima kasih banyak, Bu Uci. Yo, sama-sama, Bu Nur. Oke. Ya, ini udah mau jalan. Hai Bu Halo, Nur, apa hai Bu Uci, kabar? alhamdulillah ini walaupun agak pusing gimana gitu Bu Uci, Iya, alhamdulillah lah sehat. alhamdulillah sehat ya. Mhm. Semalam Ibu Nur WA saya, katanya mau ketemu. Ini ada apa ya? Saya jadi penasaran. Iya Bu Uci, ini saya tuh ya mau bilang itu tadi ya, bagaimana ya saya kan ikut CGP Bu Uci ya, dan Mhm. saya tuh termasuk yang merasa merasa apa ya, belum mampu mengerjakan tugas-tugas CGP dengan baik Bu Uci, gimana ya? Jadi Ibu tuh belum, apa ya, merasa bahwa diri Ibu itu belum mampu mengerjakan tugas-tugas Ibu dengan baik, begitu? Iya, Itu kenapa, perasaanku Bu? kalau ngerjain tugas tuh asal jadi gitu Bu Uci, gimana ya? Oh, itu tuh kenapa? Iya, penyebabnya tuh apa sehingga Ibu seperti itu tuh? Mhm. Kalau yang saya rasakan sih Bu Uci ya, Mhm, mungkin satu, saya kayak kurang waktu gitu tuh Bu Uci. kurang waktu. Jadi tiap kali ngerjakan, udah mepet waktunya gitu tuh Bu Uci. Gimana Terus ya, apalagi? eee, ya itu ya, saya ngerasanya tugas tuh banyak banget.
Jadi selama ini Iya. Ibu tuh ya karena tugasnya merasa bahwa tugas CGP itu sangat banyak banget, ditambah waktu Ibu yang merasa kekurangan, Mhm. sehingga pengerjaannya asal jadi aja, seperti Iya itu? iya gitu Bu Uci, gimana ya? Mmm. Menurut Ibu sendiri, Mhm. kalau tugas yang sempurna itu seperti apa? Yang ingin Ibu kerjakan secara sempurna itu tugasnya tuh seperti apa kriterianya? Oke, kayak kayak misalnya di grup tuh Bu Uci ya, di grup itu Iya. kan kelihatannya tugas-tugas itu kayak misalnya pembuatan video ya, unggah video tuh bagus-bagus gitu tuh. Mhm. Sementara saya tuh, ya nggak pede aja Bu Uci ngelihat yang lain bagus-bagus tuh. Mmm, nggak Jadi pede iya, karena melihat video teman bagus-bagus, jadi mhm, Ibu nggak pede karena mhm. merasa tugas yang dikerjakan Ibu itu tidak sebagus punya teman, seperti itu? Iya iya begitu Bu Uci. Mhm mhm. Kalau nih ya Bu, kalau Mhm diukur dari skala 1 sampai 10, mhm. menurut Ibu situasi yang sekarang Ibu rasakan itu ada berada pada angka berapa? Kayaknya sih saya tuh masih di 4 atau 5 gitu Bu Uci. Kenapa itu? Ya itu tadi, jadi asal jadi, asal ngirim, asal upload. Kalau ini berbicara tentang ideal ya, Ibu maunya di angka berapa? Paling tidak 8 gitu Bu Uci. Tidak angka 8 ya? Kalau sempurna mah barangkali agak sulit ya. Mhm. Untuk mencapai angka 8 itu, yang Ibu rasakan sekarang, apa sih Bu hambatan, tantangannya dalam mencapai angka 8 itu loh Bu? Ada nggak hambatan dan tantangannya? Yang pertama ya, yang masalah video itu kayaknya mungkin karena saya belum belajar banyak ya tentang bagaimana mengedit video nih, terutama editing video. Hmm, Saya tuh belum bisa nih editing video. belum terlalu ahli gitu ya? Jadi cuma sekedar tahu, tapi saya tidak mendalaminya. Terus yang kedua, apa ya, mungkin saya kurang kurang pandai membagi waktu tuh, Bu Ci. Pembagian waktu saya catat nih Bu. Mhm. Terus apa lagi Bu? Sama ini, saya sering terdistraksi sama drakor. Wah sama drakor lagi. Aduh. Drakor tuh menarik, Bu Ci. Iya. Jadi selama ini menurut Ibu hambatan bagi Ibu untuk mencapai kesempurnaan dalam mengerjakan tugas itu adalah karena Ibu belum terlalu ahli ya dalam mengedit Iya video, terus iya, juga pembagian waktu Ibu yang mhm masih belum tepat, kemudian mhm. juga karena Ibu kecanduan nonton drakor, seperti itu yang saya tangkap, Bu. Iya iya, Bu Betul Ci, begitu? betul banget. Menurut Ibu sendiri tuh dari hambatan-hambatan tersebut ada solusinya nggak Bu? Apa solusinya itu? Ya kalau belum bisa ya berarti harus belajar ya, Bu Ci, ya? Belajar. Tuh, belajar membuat editing video. Iya. Terus? Terus kalau masalah pembagian waktu ya berarti saya harus membagi waktu ya, harus lebih mampu membagi waktu. Caranya ya mungkin dengan, membuat jadwal ya, semacam jadwal Mhm. gitu ya. Iya iya. Terus apa lagi, Bu? Kalau yang solusi ketiga tentang drakor, Mhm. ya saya harus harus mengerem ya keinginan saya untuk nonton itu. Iya. Mengerem. Jadi ya itu ya solusinya buat Ibu yang saya tangkap tadi tuh. Ibu belajar lagi tentang tata cara membuat video dengan baik ya Bu ya. Mhm Terus juga Ibu membagi waktu Ibu dengan baik supaya mhm pengerjaannya tepat. Dan yang mhm. terakhir ya tadi mengerem kecanduan drakor. Itu tadi yang Ibu Mhm sebutkan solusinya. Sekarang untuk rencana nih ya, mhm. eee, Ibu punya rencana apa ke depannya tuh? Rencana. Ya itu tadi ya rencananya saya pengen pengen ya berarti melaksanakan tadi yang saya sebutkan, Bu Ci, Mmm, ya, paling tidak iya, untuk
untuk menyelesaikan masalah saya ya, Mhm. belajar membuat Mhm. editing video dan membagi waktu dengan membuat jadwal ya kayaknya. Mhm. Terus Nah, tadi mengerem nonton drakor. ya itu agak sulit Uci. Tapi dicoba ya, Bu, ya. Iya Semoga iya, saja saya coba. ketika Ibu merencanakan hal-hal itu tadi, eee, seperti belajar mengedit video, yang Mhm, kayak Ibu katakan tadi tuh, belajar, me-manage waktu dengan benar, mhm, kemudian mengerem nonton drakor, mhm mhm. mungkin saja ketika Ibu melakukan itu, bisa jadi Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas CGP-nya dengan baik dan maksimal. Mhm, semoga Iya. semoga bisa Bu Uci ya. Semoga ya. Mhm, doakan Nah, saya Bu Uci. dari ketiga rencana Ibu itu tuh, yang menurut Ibu paling prioritas utama itu apa, Bu? Kayaknya yang bisa saya prioritaskan yang utama ya Bu, kayaknya Mhm. me-manage waktu ya Bu. Manage waktu dengan baik ya, Bu, Mhm mhm mhm. supaya dalam pengerjaan tugas Ibu tuh tidak keteteran, seperti Iya, itu ya, Bu, ya? dan Iya. mengerjakan tugas lainnya juga ya selain CGP gitu, Mhm. berarti iya betul Iya, betul. karena Harus Ibu membuat kan jadwal. Mhm mhm. iya. Ih, tepat sekali itu tuh ya. Pertama ya kita emang bener itu kata Ibu Nur, harus bisa me-manage waktu dengan baik. Mmm. Kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan supaya bisa me-manage waktu dengan baik? Tadi saya sebutin, satu bikin jadwal Bu Uci kayaknya. Oh iya, Kayaknya ya, jadwal. kalau saya udah bikin jadwal, saya pampang gitu ya, Mhm, saya pampang mungkin di pintu atau di tembok di rumah lah gitu, biar kelihatan nih apa aja to do list-nya gitu. mhm Semacam mhm. to do list-nya, ini, hari ini apa gitu ya. Nanti yang sudah dikerjakan checklist, yang belum Oh pakai iya, tanda tanya besar gitu. iya 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 iya. Mungkin itu Bu Uci ya? Oh itu bener sekali ya Bu ya ya. Memang ya, itu emang benar strategi yang Ibu Nur katakan itu tuh, harus bikin jadwal ya, Bu, ya. Iya Bikin iya iya, jadwal kegiatan saya coba. Ibu, apa saja yang akan dilakukan, Mhm kalau mhm. sudah ya di checklist, Mhm mhm. sudah, seperti itu ya. Mhm. Supaya Ibu selalu ingat dan bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Iya iya. Seperti itu ya, Bu, ya, yang saya tangkap dari pembicaraan ini. Mhm 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 mhm. Nah, untuk melakukan itu tuh Bu, butuh waktu berapa lama? Ini kan harus jadi habit ya, Mhm. harus jadi habit mungkin. Mungkin tapi saya bisa coba nanti malam deh. Oh, iya iya. Saya coba nanti malam deh Bu Uci, kayak apa ya, menyusun jadwal jadwal to do list-nya ya gitu ya, untuk Mhm. sepekan ke depan misalnya. Untuk sepekan ke depan apa saja yang harus saya selesaikan, gitu mungkin Bu Uci? Iya iya iya. Mungkin iya nanti malam berarti Ibu mau mencoba ya, mau Mhm mhm. mencoba membuat jadwal kegiatan. Mhm Ya, mhm. supaya Ibu bisa me-manage waktu dengan baik, supaya kegiatan tugas-tugas pengerjaan CGP-nya juga bisa dilakukan dengan maksimal, seperti itu Iya kan, Bu, iya ya? iya iya iya, Mhm. begitu Bu Uci. Nah, ada nggak, Bu, gangguannya, Bu? Gangguannya tuh kadang tuh ya Bu Uci, suka ada gitu, maksudnya Mhm. apa, ada hal-hal yang di luar dugaan tuh Bu Uci, misalnya kayak kemarin ada saudara meninggal, gitu Mhm. tuh Bu Uci, atau misalnya tiba-tiba harus ke rumah ibu gitu tuh. Itu yang Mhm. kadang juga menjadi hambatan saya tuh Bu Uci. Mmm. Jadi ya hambatan yang Ibu hadapi itu sesuatu yang tidak diduga-duga ya, Iya yang iya datang betul. sewaktu-waktu gitu secara Mhm dadakan, mhm seperti mhm itu. mhm mhm. Mhm. Nih, Bu, supaya itu menjadi keinginan yang sempurna tuh ya, supaya dalam pengerjaannya sempurna, Mhm. Ibu tuh kira-kira ada tidak yang membantu, yang mendukung Ibu tuh siapa? Terutama suami ya, karena Mhm. saya di rumah hanya sama suami, anak-anak nggak ada gitu ya. Jadi mungkin saya akan minta tolong suami ya untuk ngingetin, gitu Bu Uci. Mmm.
Jadi nanti menurut Ibu, yang bisa membantu Ibu adalah suami Ibu, seperti itu? Iya. Karena suami Ibu yang ada di rumah bersama Ibu, begitu ya Bu ya? Mhm mhm mhm. Iya baik, jadi sebenarnya Ibu tuh sudah menemukan solusi Bu dari permasalahan Ibu sendiri, yang Iya tadi ya? iya, Iya karena ya? tadi Ibu kan permasalahannya adalah karena merasa nggak pede. Karena selama ini Ibu mengerjakan tugas-tugas CGP-nya tuh kurang maksimal. Seperti itu yang tadi saya tangkap. Mhm Tapi kemudian mhm. Ibu kan punya rencana untuk memanage waktu dengan baik. Iya. Cara membuat jadwal kegiatan supaya Mhm. semuanya bisa terarah. Mhm mhm. Iya. Kira-kira nih Bu, setelah ini nanti kita ada pertemuan lagi nggak ya? Kayaknya minggu depan saya harus ketemu Bu Uci nih. Maksudnya Hmm, Bu Uci biar biar apa ya, berefleksi lagi nih, saya Bu Uci, eee, apakah saya melaksanakan rencana saya dengan baik gitu, mhm. nanti saya cerita lagi sama Bu Uci deh. Oh, iya iya. Jadi nanti kita ketemu lagi Bu ya, Iya iya iya, Bu Uci. supaya kita tahu nanti sejauh mana rencana Ibu, keberhasilan Ibu setelah melaksanakan apa yang tadi Ibu rencanakan, seperti itu. Baik Bu, oke, sudah? Iya iya Apa iya, ada siap, Bu yang Uci. dibahas lagi? Terima kasih banyak Bu Uci Iya, waktunya, saya sudah mengganggu Bu sama-sama Uci. Ibu, terima kasih juga sudah bersedia berbagi cerita dengan saya. Terima kasih, sampai ketemu ya Yuk, Bu Uci. bye. Bye.